Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bertemu dalam pembelajaran kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir? Lengkap Bu. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya bisa hadir, semuanya sehat. Dan hari ini kita akan belajar tentang salah satu materi bab yang pertama dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materinya adalah tentang perkembangan Islam di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, Bubat mau tanya dulu, apa yang ada dalam pikiran kalian tentang Islam di Indonesia? Silahkan yang menjawab ya. Saya Bu Wali Songo. Saya Bu, negara dengan penduduk muslim terbanyak. Ya, jawaban yang bagus. Selanjutnya itu yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan Islam di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim yang paling banyak di dunia. Nah, ini menjadi menarik untuk kita pelajari. Kapan agama Islam itu datang ke Indonesia? Asalnya dari mana? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar dengan kelompok. Ini adalah kelompok yang dibentuk kemarin ya. Ya, untuk masing-masing kelompok selanjutnya akan saya berikan materi dan juga pertanyaan untuk kalian jawab. Ya, semuanya sudah menerima ya? Ya, sekarang kalian sudah menerima. Yang pertama adalah materi dan yang kedua adalah pertanyaan. Di situ ada 4 pertanyaan sesuai dengan jumlah kelompok dari masing-masing kelompok ini, anggotanya juga ada 4. Selanjutnya tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang ada di situ. Silahkan dibagi, siapa yang menjawab nomor 1, siapa yang menjawab nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Ya, silahkan mulai berdiskusi dengan teman-teman dalam kelompoknya. Waktu kalian berdiskusi adalah 5 menit. Silahkan dimulai dari sekarang. Ya, anak-anak waktunya sudah habis. Sekarang selanjutnya adalah kalian yang tadi menjawab nomor 1 selanjutnya akan bergabung dengan anggota dari kelompok lain yang juga menjawab nomor 1. Nah, nomor 2 juga seperti itu. Setelah itu nanti gabung dengan anggota kelompok lain yang menjawab nomor 2. Demikian juga untuk nomor 3 dan nomor 4. Silahkan bisa mulai menuju anggota kelompoknya yang sama-sama menjawab nomor yang sama. Sekarang sudah gabung dengan anggota kelompok yang sama-sama menjawab nomor yang sama ya. Selanjutnya kalian diskusikan dengan teman-teman yang menjawab nomor yang sama tentang yang kalian jawab tadi. Silahkan hasil diskusinya ditulis.
karena nanti apa yang kalian diskusikan ini akan kalian bawa ke kelompok awal tadi yang disebut dengan kelompok asal, dan kalian akan menerangkan, akan menjelaskan kepada teman-teman kalian di kelompok asal. Nah, kalau kelompok yang sekarang kalian ada di sini, ini namanya adalah kelompok ahli. Kelompok yang awal namanya kelompok asal. Nah, yang ini adalah kelompok ahli. Karena disebut ahli, kalian di sini adalah ahli nomor yang menjawab nomor 1, ahli yang menjawab nomor 2, ahli yang menjawab nomor 3, dan ahli yang menjawab nomor 4. Nah, silahkan mulai berdiskusi, waktunya 10 menit dari sekarang. Ya, sudah selesai ya diskusinya? Sudah. Waktunya sudah 10 menit. Selanjutnya setelah kalian berdiskusi bersama dengan kelompok ahli kalian, selanjutnya kembali kepada kelompok asal tadi. Kalian kembali ke kelompok yang pertama dan kalian terangkan, kalian jelaskan dari hasil diskusi dari masing-masing kelompok ahli. Jadi yang tadi menjawab nomor 1, kalian jelaskan jawaban untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nah, sekarang silahkan kembali ke anggota kelompoknya yang awal tadi. Sekarang sudah bersama dengan kelompok awal ya. Selanjutnya silahkan kalian terangkan, kalian jelaskan dari masing-masing jawaban yang kalian dapatkan dari kelompok ahli. Jadi yang tadi menjawab nomor 1 menjelaskan nomor 1, jawaban dari nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Silahkan kalian jelaskan kepada kelompok asal ini agar nanti dari semua anggota kelompok ini bisa memahami dari materi yang kita pelajari hari ini. Bisa dipahami ya? Jadi menurut teori Arab itu Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Nah, buktinya apa? Buktinya ini ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik yang wafat tahun 475 Hijriah. Terus yang kedua buktinya adalah adanya sekelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera atau Barus pada tahun 625 Masehi. Tokohnya ada Profesor Hamka, Uka Chandra Sasmita, Ahmad Hashmi, dan Azumardi Azra. Tuh. India atau Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 Masehi. Untuk buktinya diantaranya ditemukannya nisan makam Sultan Malik As-Soleh dengan tahun angka 1297. Dari masing-masing kelompok sudah selesai kalian menjelaskan pada anggota kelompoknya? Ya, selanjutnya kalau sudah mendapatkan penjelasan dari masing-masing anggota kelompok yang dari kelompok ahli, selanjutnya ini nanti akan kalian presentasikan dari materi yang kita pelajari hari ini. Dimulai dari materi yang pertama tentang teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori India yang akan dipresentasikan oleh kelompok yang sebelah sini. Silahkan dimulai. Siapa yang presentasi? Silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok pertama akan mempresentasikan salah satu teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori India atau disebut juga dengan teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 Masehi. Dengan bukti-bukti diantaranya ditemukannya nisan makam Sultan Malik As-Soleh dengan tahun angka 1297 yang memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Bukti yang kedua
Batu nisan yang terdapat di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur, juga bercorak Gujarat. Untuk tokoh yang setuju dengan teori ini diantaranya Pichnapel, Mokwete, Fatimi, dan Snow Hergronje. Ya, demikian presentasi dari kelompok yang pertama tentang teori India. Selanjutnya, ini dari kelompok yang lain, ada yang mau bertanya? Silahkan angkat tangan. Oh iya, dari kelompok sini, silahkan. Saya mau bertanya, apakah tokoh yang setuju dengan teori India ini bukan dari Indonesia? Karena dari nama-nama mereka seperti bukan orang Indonesia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ina. Tokoh-tokoh yang setuju dengan teori India ini memang bukan dari Indonesia. Seperti Pichnapel dan Snow Hergronje adalah sarjana dari Belanda yang banyak mempelajari tentang Islam. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok yang pertama tentang teori India. Kita berikan aplaus untuk kelompok yang pertama. Nah, terima kasih untuk yang kelompok pertama. Selanjutnya dilanjut dengan kelompok yang berikutnya tentang teori Arab. Demikianlah presentasi untuk hari ini tentang teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu dari teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Sebelum kita akhiri, bagaimana kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Silahkan yang mau menjawab untuk angkat tangan. Saya Bu, agama Islam masuk ke Indonesia tidak hanya berasal dari satu tempat. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Bagaimana? Masih ada kesimpulan yang kedua? Oh iya, ini. Silahkan. Menurut kesimpulan saya, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan berasal langsung dari Arab. Ya, itu tadi kesimpulan dari teman-teman kalian tentang pembelajaran hari ini tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Dari sini bisa kita buat kesimpulan bahwa Islam di Indonesia itu sudah masuk sejak abad ke-7 Masehi. Meskipun di abad ke-7 ini masih dianut oleh sebagian kecil dari masyarakat Indonesia. Agama Islam baru berkembang secara pesat, berkembang luas di Indonesia dimulai pada abad ke-13 yang dibuktikan dengan berdirinya kerajaan Islam yang pertama kali di Indonesia, yaitu kerajaan apa anak-anak? Iya, betul, kerajaan Samudra Pasai. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Tetap semangat untuk belajar. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.